Baik lagi di Kelar Nonton bersama gua Uti dan di sebelah gua ada siapa? Rista. Halo. Sudah lama sekali kita tidak record. Sudah setahun ya kita tidak bikin video. Gak upload. Oke, jadi let's go. Mau membahas film yang nggak baru aja kita tonton sih. Maksudnya ini film yang beberapa bulan lalu baru muncul di Netflix. Sebenarnya juga filmnya udah lama dari 2018. Judulnya adalah Unfriended Dark Web. Jadi si Unfriended Dark Web ini sebenarnya adalah film sequel dari film pertamanya namanya Unfriended. Dua-duanya sama-sama bertemakan cyber horror. Jadi full isi filmnya itu hanya layar laptop doang. Kalau gue pribadi sejujurnya gue salah satu orang yang menyukai si film Unfriended itu yang pertama, soalnya konsepnya unik banget. Dulu kayaknya belum ada yang temanya kayak gitu, yang kita cuman lihat layar laptop doang. Kalau sekarang kan udah ada yang mirip-mirip kayak gitu. Contoh filmnya Searching ya, kalau nggak salah, yang dia nyari anaknya yang hilang gitu kan. Nah kalau ini dia temanya horor gitu. Jadi kalau misalnya Unfriended itu tentang horor, pokoknya ada unsur supranaturalnya. Kalau yang si Unfriended Dark Web ini pure tentang kengerian di dunia internet gitu. Kayak orang-orang di balik di dunia internet yang kita tuh nggak tahu ternyata ada orang-orang yang berbahaya lah gitu di dalamnya. Nah, film ini disutradarai oleh Steven Susko. Bacanya Susko kali ya. Beliau ini pernah menyutradarai film The Grudge. Kalau Dark Web ini sebenarnya kan kalau si Uti biar kayak ketemu. Si Uti ini udah nonton yang pertama ya. Kalau gue tuh nggak nonton yang pertama. Jadi dia yang ngerekomendasiin ke gue juga kan, nonton terus review gitu. Ini tuh nggak ada jump scare-nya, cuman tuh kayak intens banget ya. Relate banget karena kita sehari-hari, bukan ya mungkin gue kali ya karena WFH gini lagi intens banget kerja di laptop, meeting segala macam, pakai webcam segala macam dan lain-lain. Terus gue kayak juga awal-awal nonton gue bilang gue nggak bisa nonton di rumah gue gitu. Si Uti aja sampai yang kayak orang nggak serem gini. Terus gue bilang gue nggak bisa nonton di rumah karena ini kegiatan yang gue lakuin sehari-hari. Gue bakal settingnya di rumah dan gue bakal kebayang tuh kan, gue takut lagi. Udah. Jadi ini ceritanya awal ceritanya itu dia tuh kayak nemu laptop di entah tempat kerjanya atau di mana gitu. Jadi ada di penitipan gitu. Seingat gue ya di penitipan, terus nggak ada yang ngambil. Nah nggak ada yang ngambil itu udah berbulan-bulan ya nggak ada yang ngambil. Jadi dia si tokohnya ini yang tokoh utamanya yang bernama Matias menganggap bahwa ya udahlah orang nggak diambil, udah gue ambil aja gitu. Terus akhirnya pokoknya dia buka laptopnya, coba login ya lah, segala macem. Dia tuh mikir kayak yang password yang kayak susah lah menurut gue awalnya, terus lama-lama ternyata passwordnya itu gampang banget, udah ditulis ya kayaknya di username-nya tanda tanya. Iya, username-nya. Nah itu sebenarnya yang awal mula kenapa itu laptop bisa mudah sekali untuk dibuka. Iya benar. Iya juga ya. Iya. Dari situ udah aneh sebenarnya ya. Nah kan akhirnya laptopnya dibuka terus dia ngasih tahu teman-temannya, terus dia kepo dengan isinya. Kenapa nih laptop tuh penuh tapi kayak kosong gitu. Iya. Jadi masalahnya itu muncul ketika mulai diketahui bahwa si laptopnya ini dimiliki oleh seorang pembunuh bayaran gitu ya. Dia kayak pembunuh bayaran gitu. Dibayar sama klien lah ya, klien gila aja gitu. Jadi ada klien nyuruh dia ngebunuh siapa, terus disuruh direkam dan dibunuhnya dengan cara apa, disiksanya dengan cara apa. Itu direkam dan rekamannya itu nanti buat si kliennya itu, dan bayarannya mahal banget kan, pakai Bitcoin gitu kan. Kayak buat ini nggak sih orang-orang psikopat yang ingin menikmati film itu gitu loh. Iya, di laptopnya itu kayak ada satu folder isinya file video
video rekaman CCTV coy, kayak CCTV diretas gitu supaya orang tuh bisa ngeliat itu isinya orang-orang lagi ngapain di rumahnya dan bahkan tahu kegiatannya ngapain aja. Dan dari situ ada salah satu videonya ya ada orang-orang yang disiksa coy, dan sayangnya si Matias itu pengen menyelamatkan si kan pokoknya di situ ada kayak video terakhir itu adalah targetnya lah. Iya. Dan di situ ya dia pengen jadi pahlawan lah, mau nyelamatin gitu. Itu malah berimbas ke dia gitu. Setting tempat yang digunakan di film itu unik banget gak sih? Jadi biasanya kan film horor itu di tempat-tempat yang horor lah ya, kayak kuburan, kayak rumah sakit atau apalah tempat-tempat. Iya kan biasanya gitu kan, maksudnya tempat-tempat yang berhubungan dengan supranatural gitu. Tapi ini dia menggunakan dunia internet gitu, dunia yang apa sih sebenarnya lebih luas daripada yang kita kira gitu ya nggak sih. Biasanya hal-hal yang berbau teknologi itu tidak ada serem-seremnya ya nggak sih, kayak ya udah main aja gitu kan. Tapi ini kita dibikin parno dengan bermain internet gitu. Gue sebagai yang kerjaannya main internet gitu kan, itu cukup bikin jadi waspada aja sih gara-gara nonton film ini. Terus tadi udah settingnya, terus karakternya Nanis. Di sini karakternya sih menurut gue sangat beragam, karena walaupun emang fokus di si Matias ini satu, tapi ternyata dia punya pacar namanya Amaya yang ternyata dia bisu dia nggak bisa ngomong. Pokoknya teman-temannya itu kayaknya mereka tinggal jauh-jauh gitu deh. Terus ada yang kayak pengangguran. Itu pengangguran nggak sih yang tinggal di rumah? Yang itu ya yang apa itu, tukang ngomel-ngomel itu yang ngegas mulu. Iya. Ada satu lagi cewek kayak Cina. Terus ternyata setelah ditelusuri ternyata dia adalah aktor dari Indonesia. Iya. Yang dia di situ. Dia karakter di situ namanya DJ Lex alias Lex Putri. Sebenarnya nama di karakternya di situ Lex Putri, tapi nama aslinya dia Safira Windiani. Dia udah bawa Putri. Iya, dan itu ngehnya ada putri-putrinya. Ngeh yang di putrinya itu justru kayak pokoknya di situ ada adegan ini deh, kayak si orang dark webnya ngasih lihat data-datanya si Lex, dan di situ ada tulisannya Lex Putri gitu. Tokoh-tokohnya tuh sebenarnya ya nggak terlalu memunculkan karakter banget, karena di situ mereka cuman kayak webcaman temennya kayak temen geng lu, terus tiba-tiba yuk webcaman yuk gitu doang. Dia suka gitu. Katanya itu rutinitas mereka gitu kan, setiap malam minggu tuh setiap kapan malamnya gitu buat mainan webcaman aja gitu, video call. Jadi kayak ya udah kayak teman sama teman aja udah gitu. Paling ada beberapa tokoh yang emang si pelaku dark webnya ini gitu, yang ternyata menurut gue ya di dalam dia berperannya aja tuh acting gitu, karena oh iya benar. ada beberapa hal ya kan? Iya. Kan kayak yang awal-awal tuh si orang dark webnya tuh yang kayak mana ngasih gue berapa, padahal dia tuh di situ kan udah tahu, dia udah di skenario untuk melakukan hal tersebut. Iya. Itu plot twistnya parah banget sih. Kalau dari alur ceritanya ya, ini emang alur ceritanya benar-benar maju terus, maksudnya nggak ada flashback, nggak ada apa segala macam. Tapi benar-benar pas di terakhir itu plot twist parah, kayak kita udah ngeri sama ininya ya kan, sama si dunia dark web ini, sama si pembunuh bayaran ini dan segala macam. Katanya kan ada kayak perkumpulannya gitu kan di situ, apa gitu namanya, river apa gitu, yang sungai-sungai gitu. Terus ternyata semua kejadian itu tuh di skenarioin gitu kan, bahwa laptop itu ditinggal itu dengan sengaja gitu, supaya buat dijadikan tontonan si yang streaming di dark web itu gitu, ngeliatin temen-temennya itu satu-satu mati, dan cara matinya pun mereka voting doang gitu. Mereka voting ya nggak sih ininya, ini mau dia mendingan mati atau enggak nih, terus pada voting. Iya nih dia mati aja, mati votingnya ternyata banyakan mati, ya udah
di kill. Parah. Terus ngomongin soal alur, ternyata gue menemukan sebuah artikel dari sindonews.com gsindo.sindonews.com bahwa si film Unfriended Dark Web ini punya 4 ending. Nah, oke. Nah, kebetulan gue nonton ending yang di Netflix. Ada 4 versi dari Netflix, terus bioskop Amerika Serikat, sama DVD-nya. Nah, di DVD-nya itu ada 2 versi. Nah, kita dari Netflix. Nah, kalau di Netflix, endingnya itu semua Matias dan teman-temannya itu meninggal deh. Iya, makanya. Gak enak ngomong mati. Pokoknya dibunuh lah, ya dibunuh semuanya tuh. Sama si pelaku-pelaku dark web yang ingin bersenang-senang itu. Ada lagi ending dari bioskop Amerika Serikat. Nah, kalau di bioskop Amerika Serikat ini, Matias dan Amaya, pacarnya itu janjian ke tempat pertama kali dia dan Amaya kissing. Matiasnya itu matinya dikubur hidup-hidup. Kan kalau di Netflix itu Matias matinya ketabrak kan, dan karena voting gitu kan. Nah, kalau ini kayaknya kayak Matias tuh udah emang jatuh ke lubang dan dia tuh dikubur hidup-hidup gitu sama si pelaku-pelaku dark webnya. Nah, dia sebenarnya udah kayak di sini juga dikasih tahu kayak dia udah ngasih kode gitu ke Amaya, cuman kayak biasalah susah ngasih isyarat, akhirnya dia ya udah mati di dalam situ, udah nggak ketolong gitu. Itu endingnya doang, nggak tahu sih jalan cerita sampai dia ke lubang itu gimana, nggak, kurang tahu. Terus ada versi DVD yang pertama. Kalau versi DVD yang pertama itu, nah ini ada yang nyenengin sih. Oke. Ini Matias dan Amayanya ini dibiarkan hidup. Mungkin karena nggak tahu ya, di sini nggak terlalu dikasih tahu. Mungkin kenapa bisa hidup ternyata ya? Nama perkumpulan dark webnya itu namanya The Circle nih. Gue The Circle. Forever sih. The Circle melakukan voting untuk menentukan nasib. Nah, kemungkinan si Matias sama Amaya ini kena voting yang nggak dibuat mati. Kayak film yang ada di Netflix gitu kan. Tapi ada syaratnya gitu, asalkan si Matias mengembalikan uang yang $10 juta itu yang dia udah transfer itu loh, yang dari Bitcoin itu. Dibalikin ke The Circle, dan cewek yang belum sempat dibunuh yang palanya udah bolong itu ya? Gitu. Iya, ya Allah. Takut gue ini teh. Terus, nah jadi alternatif yang kedua dari DVD, ending yang kedua itu Maya kayak dibunuh sama si pokoknya pelaku dark webnya itu salah satunya. Terus si The Circle ini meninggalkan senjata untuk Matias gitu. Jadi mungkin karena ini kan film tegang banget gitu, kayak yang hidup dan mati banget. The Circle tuh kayak The Circle itu bikin taruhan gitu loh. Ini si Matias bakal bunuh diri atau enggak gitu. Kayaknya bakal terus diteken-teken terus nih sama si The Circle kali ya mungkin. Tapi nyebelin ya, film langsung berakhir tanpa kita tidak tahu hasil taruhannya. Ih, nyebelin banget. Jadi kalau yang ini endingnya ngegantung. Nyebelin banget. Untung gue gak nonton dah. Menurut penulisnya si Steven Susasko, bacanya apa? Susah kan? Susasko. Cerita ini udah dibuat bertahun-tahun lalu bareng seorang agen CIA. Jadi pas gue tahu ini tuh kayak berarti ada kejadian yang mirip kayak gini dong. Iya, iyalah. Karena konsultasi sama orang CIA. Asik dari CIA yang emang benar-benar mengatasi hal tersebut. Ya Allah, merinding takut. Gila, itu gue juga baru tahu tuh. Padahal gue nonton berkali-kali, tapi gue baru tahu itu. Ya kan, dari hasil ngobrol bareng gitu katanya, dia tahu bahwa banyak tentang teknologi yang emang bebas digunain gitu loh. Dari sini dia lalu tertarik untuk bikin cerita yang berdasarkan kisah nyata. Wow, luar biasa, serem banget nggak lu? Gue baru tahu, sumpah itu gue baru tahu. Terus nih,
salah satu yang dimasukkannya adalah aksi sweating atau prank besar-besaran yang sampai melibatkan pihak kepolisian untuk turun tangan. Jadi di adegan itu kan ada tuh yang salah satu temennya yang dibunuh ketika ada polisi masuk kan. Ingat gak lu? Iya. Kan? Dia nelpon polisi buat minta tolong kayak dijagain gitu kan. Iya kan, tapi terus dia taunya megang pistol. Itu yang datang polisi bohongan kan. Iya. Yang itu kan yang ada suara pistol itu bukan sih? Suara pistol. Iya. Suara tembakan gitu. Akhirnya si polisinya masuknya ngedobrak. Terus dia karena ada suara pistol lagi, akhirnya dia ditembak gitu. Itu beneran. Itu terinspirasi dari kisah nyata. Lu kejadian komputer diretas, kejadian prank besar-besaran yang kayak gitu, merinding ya sih lu? Gue merinding tau dari tadi. Nggak kelihatan aja. Prank besar-besaran itu yang lebih besar dari prank Atta Halilintar. Iya. Tentu saja. Ternyata gue kadang kalau nonton film nenangin diri dengan cara fiksi imajinasi penulis gitu kan. Sama. Terus gue habis baca ini langsung kayak nyesel nyata. Lu nyesel baca. Menurut lu sendiri gimana overall filmnya? Sebenarnya sebelum WFH ini gue tuh emang suka banget film thriller kan. Suka banget karena seru aja gitu. Tapi nontonnya siang-siang. Iya, sama gue juga. Di rumah. Kita di rumah sama. Gitu. Iya. Semenjak WiFi ini kayak lagi bener-bener nggak nonton thriller, nggak nonton horor, terus tiba-tiba nonton thriller tuh kangen banget. Terus kayak seru banget karena ya itu dia tuh emang cuman settingnya di laptop, terus seru banget deh karena ya nggak biasa aja sih. Gue juga sebelumnya emang suka banget juga sama film Searching kan. Karena gue belum nonton tuh Searching justru. Settingnya cuman dia beragam gitu sih. Lebih kalau nggak di desktop kan doang ya? Cuman nggak layar laptop doang ya? Desktop. Oh iya. Desktop, cuman dia kayak misalnya menurut gue lebih kreatif sih, kayak dia misalnya kan nyari anak hilang terus masuk berita, dia buka kayak ada di YouTube terus kebukalah itu tentang beritanya, jadi tetap di layar laptop gitu. Lebih HD sih menurut gue, banyak video-video yang lebih kayak kualitasnya bagus gitu loh. Kalau di Searching nggak pure kamera webcam dengan kamera handphone gitu kan, nggak realistik gitu ya jadinya ya. Iya, karena banyak video-video yang emang dia buka dari YouTube, dari apa yang kayak gitu. Nah kalau di si dark web ini kan emang realistis banget gitu loh, karena dari webcam, dari kamera handphone yang kayak makanya menurut gue ini film bener-bener yang bikin gue malamnya tuh kayak oke, malam ini gue tidur sama mama gue. Iya. Keren sih menurut gue, makanya tadinya kan kita hampir nggak nge-review ini kan, review ya The Feel All the Time. Cuman tadinya pas gue kayak review aja deh, karena ini film tuh sebenarnya menarik banget, cuman kenapa nggak kayak kurang naik. Iya, underrated banget ya, jarang ada yang bahas. Terus gue yang kayak kalau temen nanya tuh yang kayak nonton ini aja, lu udah nonton belum gitu, dark web gitu, belum yang kayak gitu loh, kayak ini tuh menarik banget buat lu nonton gitu. Iya. Pesan untuk berhati-hati dalam teknologi tuh ngena banget gitu loh. Jangan sampai lu percaya. Intinya sih jangan sampai lu mencuri laptop orang. Iya, benar. Dan nggak usah ikut campur lah. Nggak usah ikut campur lah masalah orang lah gitu, ya kan. Iya. Itu tuh cuma jangan aneh-aneh deh lu. Iya. Jangan aneh-aneh sama teknologi. Ya udah sih, overall emang film ini kayak menarik dan unik gitu, dan layak untuk ditonton, layak untuk dicoba. Gue pernah merekomendasikan film ini ke orang yang seneng nonton film horor, tapi doi bilang, apaan sih, gak seru biasa aja karena emang gak ada jump scare yang kayak gimana gitu. Karena dia emang senang horor banget, mungkin dia senang yang sesuatu hal yang gore, yang kelihatan gitu ya kan. Cuman gue ketika gue merekomendasikan ke temen gue yang kerjanya di sosmed, dia justru menurut dia film ini bagus karena relate banget gitu, dan
sesuai dengan apa sih pekerjaan dia juga gitu kan, sehari-hari gitu ya kan di internet dan di sosial media pula gitu kan. Jadi tergantung selera aja sih. Yang pasti kita berdua suka karena ya kita cemen gitu kan, cemen sama film horor gitu ya kan. Dan ini cocok lah buat kita, dan ini walaupun nggak horor banget tapi tegang banget gitu ya nggak sih, kita benar-benar dibawa apa sih, menjadi bagian dari mereka gitu loh, untuk apa sih memilih pilihan yang tepat kira-kira apa, padahal lu mau milih apa aja ujung-ujungnya mati gitu. Iya. Gue di blog sih ratingnya 6,8 dari 10 karena jujur waktu itu gue mikirnya kayak kayaknya film horor ini bukan untuk semua orang gitu, makanya nggak begitu banyak yang ngomongin. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau pas lo bilang ini tuh unik banget dan kayak banyak orang yang belum nonton dan ini termasuk film underrated, gue bakalan kasih 7,5 kayaknya deh. Berubah nih rating gue. Ya, gue juga kepikiran gitu. Kalau dari 1 sampai 10 kayak 7,5 lah, karena gue merekomendasikan film ini ke teman-teman gue. Terima kasih banyak sudah menonton sampai terakhir. Semoga kita rajin upload seminggu sekali. Amin. Karena kita bingung ya mau bikin konten apa. Yang paling memungkinkan adalah review film, soalnya bioskop tidak ada dan streaming film makin merajalela. Udah buka ya? Ya tapi kan nggak mungkin lah ya. Gue sih malas belum minat untuk nonton ke bioskop sih, jujur aja. Belum. Masih parno banget ya. Mendingan di Netflix saja lah, cukup gitu. Jadi kita akan mencoba untuk merekomendasikan film-film di Netflix yang kali aja kalian belum nonton. Siapa tahu kalian juga ada yang pengen tahu gimana lah gitu reviewnya tentang film ini. Soalnya di sini full of spoiler. So yaudah, sampai jumpa di video kelar nonton berikutnya. Bye.